Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan kawan-kawan seiman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, mendapatkan rezeki yang banyak, barokah, halalan, thayyiban. Mudah-mudahan hari ini semua urusan kita dilancarkan Tuhan. Hari Jumat tanggal 10 bulan 2 tahun 2023. Di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, peluklah Islam itu secara kafah atau secara keseluruhan. Jadi Allah itu menyuruh orang-orang beriman itu untuk memeluk Islam itu secara keseluruhan. Tidak boleh oleh Allah itu orang itu mengaku saja beragama Islam, tapi disuruh atau lebih tepatnya dianjurkan atau diwajibkan kepada orang-orang yang beriman itu untuk memeluk Islam itu secara kafah atau secara keseluruhan, biar Islam itu, agama Islam itu jadi penolong diri orang itu, agar dia itu tidak tersesat di atas dunia ini dan tidak saling menyesatkan dan juga tidak saling menyalahkan. Nah, salah satu yang harus kita lakukan di dalam mencapai kekafahan itu, kita belajar membaca Al-Quran. Nah, bagi kawan-kawan yang tidak pandai membaca Al-Quran, silakan beli Iqra seperti ini, dan silakan belajar Iqra 1 sampai Iqra 6. Nanti kalau sudah pandai, baru kemudian membeli Al-Quran dan kemudian belajar membaca Al-Quran. Kita akan lanjutkan membaca surat Ibrahim, surat ke-14, juz yang ke-13. Kalau juznya ini juz 13 dan suratnya surat 14, halaman 498. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maaf goyang kameranya. Itu ayat 6 dan ini ayat 7. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyun hamid. Coba kita baca terjemahannya dulu nih. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, jadi ini jawaban yang di sini. Ketika Firaun itu mendapatkan kabar dari para peramalnya bahwa nanti akan datang seorang laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaannya. Kemudian Firaun itu menyuruh bala tentaranya untuk mengecek siapa saja orang-orang yang hamil di kotanya itu. Dan setelah anaknya itu lahir dan kemudian dicek, kalau anak itu perempuan dibiarkan hidup, kalau anaknya itu laki-laki langsung dibunuh dan dimatikan. Dan Allah menjawab kepada kaum Bani Israel di situ,
dan Tuhan memaklumkan, harap kita itu maklum dengan apa yang terjadi pada saat itu, dan orang itu harus bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Nah, ini kata Allah. Jadi apapun yang terjadi kepada kita itu, kita harus mengambil hikmah dari setiap kejadian itu. Tidak boleh kita meraung-raung, mencaci maki atau segala macamnya kepada Allah itu. Karena itu akan mengurangi nilai syukur kita kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi kepada kita itu adalah yang terbaik menurut Allah. Walaupun para ibu-ibu yang melahirkan waktu itu anaknya dibunuh, tapi Allah mengatakan itu adalah yang terbaik untukmu. Dan kamu harus bersyukur. Jangan kamu mengingkari nikmatku, kata Allah. Ayat yang ke-8. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan musibah, bencana dari Allah, orang itu akan menganggap bahwa Allah itu kejam kepadanya. Sehingga orang itu berhenti beribadah, berhenti sholat, berhenti bersedekah, berhenti berdoa. Tapi kata Allah, seandainya manusia yang hidup di atas dunia ini semuanya mengingkari atau tidak mau patuh, tidak mau tunduk, tidak mau sholat, tidak mau mengikuti perintah Allah itu mengatakan, itu tidak akan mendatangkan pengaruh sedikit pun kepadanya. Karena Allah itu Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Tinggi, Maha Terpuji, Maha Suci, dan Maha segala-galanya. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, semuanya itu untuk kita. Dan kebaikan yang kita lakukan untuk kita. Kejahatan yang kita lakukan akan dikembalikan kepada kita. Nah, itulah yang harus kita pahami dan harus kita ketahui. Bahwa setiap apapun yang terjadi dan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu untuk kita semua. Tidak ada yang untuk Allah. Solat untuk kita, ngaji untuk kita, sedekah untuk kita. Kita solat, berzakat, berinfak, bersedekah. Semuanya itu untuk kita semua. Tidak ada yang untuk Allah. Ayat yang ke-9. Alam ta'tikum babul lazina min qablikum qaumi Nuhi wa 'Adi wa Samud wallazina min ba'dihim la ba'lamuhum ilallah ja'athum rusuluhum bil batinati waraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Kita baca di sini. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang yang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang yang setelah mereka? Oke kawan, kita lanjut nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.